Dulu bukannya nyemalakin aja sih kenakalan saya. Itu uangnya buat judi, kembali lagi buat judi, keinginan sendiri. 50.000 ada, 50.000, 40.000, 50.000 dulu gede. Nyolong pernah, bahkan nyolong ke rumah orang pernah. Ya kita lakukan dengan perilaku kita, bahwa tuh emang benar-benar sesungguhnya kita udah kembali ke jalan yang benar. Orang tua itu jangan hanya nyuruh, tetapi menuntun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ridwan. Waktu kelas 4 SD saya udah bandel tuh. Saya di SD saya emang bener. Dulu bukannya nyemalakin aja sih kenakalan saya, banyak. Terutama mungkin yang tahu persis, emang saya di SD itu saya suka palakin. Dan itu uangnya itu emang buat apa? Dulu kan ada bola euro tuh, bola euro, ya kan. Dan itu uangnya buat judi, kembali lagi buat judi. Terus buat nongkrong, namanya dulu masih anak-anak, suka main. Kan dulu jajan, dikata jajan bukannya nggak dikasih, jajan tetap dikasih. Ya namanya kenakalan remaja. Akhirnya saya memberanikan diri tuh untuk, kalau bahasa anak sekarang, kolekin dah gitu. Keinginan sendiri tuh bahwa tuh ya namanya gue jagoan nih di sini nih. Dan di sekolah tuh nggak ada yang berani sama gue. Iya, ya pokoknya gue kolekin nggak hanya, woi bagi duit, enggak, semua ada datanya. Nih si A berapa duit gue mintain, gue data tuh semuanya. Walaupun gue kagak sekolah nih, walaupun gue madol nih sekolah, tetep tuh ntar ada anak buah gue yang gue suruh tuh minta. Nih misalnya nih si A lu mintain 5.000, si B 3.000, si C 3.000. Jadi yang membuat gue, mendorong gue untuk kolekin sebenarnya nggak ada, itu hanya keinginan gue sendiri. Kalau kepikiran dosa sih nggak ada ya dulu ya. Pokoknya ya gue udah seneng aja lah, namanya duit gue udah banyak ya kan. Gue sekolah menghasilkan uang. Dulu gue sekolah menghasilkan uang. Pulang sekolah tuh pasti gue selalu bawa uang 50.000 tuh gede dulu. Sampai yang gue kolekin dia nggak jajan. Duitnya ya buat gue semua. Dan tuh gue nggak kepikiran mau gue ntar dosa atau gue disamperin sama orang tua atau wali murid, nggak ada kepikiran gue di situ. Pokoknya anak-anak yang gue kolekin itu orangnya ya gimana ya, kagak cengeng sih. Malah kalau dia bilang sama orang tua, malah dia takut nantinya, takut nanti digebukin atau gimana. 50.000 ada, 50.000, 40.000, 50.000 dulu gede. Makanya dulu tuh sampai uang 50.000 tuh bisa saya puterin lagi buat main judi. Ya kalah, menangnya juga ada sih, menang kalah ada pastinya. Gue malakin terakhir sampai kelas 6 SD. 6 SD tuh gue terakhir palakin tuh. Apa aja nih ya, kita dari dulu namanya anak-anak ya, ngambil barang orang lah. Banyak, namanya juga dulu kan saya ikut sama abang-abangan juga, ya kan, lebih banyak pergaulannya, lebih luas. Nah akhirnya saya turunin ke teman-teman saya yang seangkatan saya, akhirnya dia terpengaruh sama saya gitu sih. Banyak sih, bukannya hanya malakin aja. Main bola nih kita ajakin orang, ya kan, judi, akhirnya kita kagak bayar, kita kabur. Nyolong pernah, bahkan nyolong ke rumah orang pernah. Ya ada dah pokoknya dah ya, contohnya nih ya, maaf ya, warung Eri ya,
iya di warung Eri tuh maaf ya dah ya, iya tapi sih saya udah minta maaf ya kan. Iya. Awalnya nggak ada berhenti sih, yang membuat gue berhenti itu di saat gue pas lulus SD, dekat rumah gue sama musola. Kalau orang bilang lu selangkah aja jatuh aja lu nyampe ke musola ya kan. Nah di situ pas waktu zuhur tiba-tiba gue ngambil sarung, ya kan. Tahu gue azan, gue disuruh azan tuh sama Kong Haji, disuruh azan dah. Terus ya lama kelamaan ya kan, gue azan ya akhirnya tuh kenakalan gue tuh masih berkurang, tetapi gue masih hobi gue apa, main judi. Bahkan di saat gue selesai sholat gue doanya apa supaya gue menang judi tuh. Di situ tuh yang gue masih inget tuh kenakalan gue hobi main judi. Awalnya gue kan zuhur ya kan, zuhur di sini kan di musola ini kan dulu mungkin orang pada kerja atau sibuk, nggak ada yang azan. Akhirnya gue memberanikan diri, walaupun tuh gue pertama kali azan tuh panas dingin. Nah di situ gue azan tuh terbiasa, ada zuhur, asar gue azan tuh, karena kan di sini nggak ada orang ya kan, mungkin orang pada sibuk. Akhirnya gue azan dah di situ. Terus ada pengajian di sini nih, kegiatan pengajian setiap malam Sabtu sama Ustadz Narawi. Nah di situ gue dengerin ceramah dan alhamdulillah tuh ya kan kenakalan gue tuh semakin hari semakin berkurang, dan akhirnya gue memberanikan diri untuk hijrah ke jalan yang benar. Dari kelas 2 SMP terus dah, insya Allah sampai sekarang, sampai mati sih gue mudah-mudahan istiqomah. Omongan sih pasti ada aja omongan ya, yang namanya dulu nih katanya nih gue codet nih, bekas aja itu pasti ada omongan ya. Kita jalanin aja, kita tunjukin dengan perilaku kita. Yang dulunya kita nakal, yang orang udah cap kita jelek atau gimana ya, kita lakukan dengan kata-kata ya, kita lakukan dengan perilaku kita, bahwa tuh emang benar-benar sesungguhnya kita udah kembali ke jalan yang benar gitu. Dan kita buktikan bahwa yang dulunya omongan orang ya kan, yang ngomongin kita ya, kita buktikan ke orang lain supaya dia berpikir, oh dulu dia anak nakal bisa ya kan berubah, kenapa saya nih ya kan yang masih begini-begini aja gitu. Ada di situ, ada itu dorongan orang tua pasti selalu ada. Gue di ngajiin ya kan, maksudnya gue disuruh ngaji dah di sini ya kan. Ngaji di sini itu perlu, emang perlu untuk siapapun, pastinya untuk siapapun. Dorongan orang tua itu harus. Orang tua itu jangan hanya nyuruh, tetapi menuntun. Kalau nyuruh doang kan, udah sono ngaji. Kagak, nih kan orang tua juga menuntun. Ngaji di sini, ngaji Iqra. Gue beda-beda. Jadi ngaji Iqra dulu sama Ponda, ya kan, Ustadz Nasrullah. Terus pindah ke Ustadz Bang Arif. Terus malam Sabtunya ngaji fikih sama Ustadz Nahrawi di Musola Nur Kamil. Pindah bukan berarti untuk meninggalkan teman gue, bukan. Alhamdulillah kalau sholat 5 waktu gue laksanain. Cara melawannya cuma satu sih, dipaksa. Itu sholat menurut gue bukannya jadi paksaan lagi, malah jadi suatu kebutuhan gue. Karena gue dapat penghasilan yaitu dari uang palakan. Di hati gue udah ada yang jagain gue, yaitu iman.